Alhamdulillah semuanya ajaib, Mas. Semuanya ajaib di sini itu. Suatu ketika biaya sekolahnya anak-anak itu sampai 4 bulan tidak terbayar. Tidak terbayar. Kami itu merasa malu kepada sekolahan karena kami tidak pernah minta keringanan. Karena sebab saya mengajari anak-anak jangan minta gratis sesuatu itu, tetapi minta bisa. Minta bisa. Kemudian saya lihat sembako itu kok ada sekitar 40 sak, Mas. Kemudian kalau dijual pasti tidak cukup ini untuk bayar. Akhirnya kita keluarkan, kemudian kita bagikan ke masyarakat sepertiga, 2/3. Jadi kita tinggalkan 12 sak itu. Sudah kita bagi saja. Semua yang ada bingungan anak-anak itu. Loh kok malah dikasihkan orang. Kita tunggu saja beberapa waktu nanti. Ternyata alhamdulillah setelah 3 minggu dari saya membagi sembako yang ada di kami itu, tahu-tahu saya mendapat kwitansi dari sekolah-sekolah anak-anak saya, anak-anak itu lunas SPP. Saya tanya, loh kok bisa, dari mana lunasnya? Ada jamaah pengajian ibu-ibu yang datang ke sekolahan-sekolahan itu mencari anak panti asuhan yang belum biaya administrasinya sekolahan belum terbayarkan. Ternyata alhamdulillah lunas semua. Ya, keajaiban-keajaiban seperti itu masih banyak sekali terjadi. Ya, kekuatan kami hanya yakin saja. Dan kami berusaha untuk berbuat sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya. Alhamdulillah, Mas, sampai saat ini sudah 10 tahun kami hanya berdua dengan istri. Ya. Karena kami sadar bahwa kami tidak bisa menggaji siapapun. Maka kami sampai saat ini tidak berani mengajak orang lain untuk bergabung dengan kegiatan kami. Yang membantu kami hari ini adalah anak-anak kami dan anak-anak yang kami didik. Jadi ada yang datang ke panti ini sudah usia besar, usia SD, itu datang ke sini, kemudian kita sekolahkan. Ketika dia sudah SMP, SMA, bisa membantu adik-adiknya, bisa memandikan adik-adiknya, kemudian mengganti popoknya, bedong, memandikan bayi, mereka sudah bisa, sebab kita latih. Karena kalau kita mengajak orang lain, kami tidak bisa menggaji mereka, Mas. Kami tidak bisa menggaji mereka. Maka kami berusaha untuk apapun, ya kita urusi sendiri, kita atasi sendiri, sebisanya. Ada, alhamdulillah, selama 10 tahun ini yang dibawa oleh keluarganya itu 2. Iya, diambil oleh keluarga besarnya, karena ibu yang melahirkan ketika di sini 2 bulan, kemudian selalu rindu dengan bayinya. Akhirnya mereka memutuskan untuk diambil. Kita persilakan, tidak perlu mengganti apapun, karena kita hanya ingin menolong saja. Selama ini ibu-ibu keluarga adopter yang menginginkan mengadopsi anak itu banyak sekali, Mas. Kurang lebih ada 45 keluarga mungkin 10 tahun itu. Tapi selama ini setiap ibu hamil yang datang selalu saya tanya, ini nanti anaknya bisa diadopsikan atau tidak. Nah, kemudian ibunya berjanji suatu ketika akan datang lagi ke sini untuk menjenguk anaknya. Maka kami putuskan di sini tanpa seizin ibu kandungnya tidak ada adopsi, Mas. Sementara, maaf. Jadi kalau memang ketika si ibu hamil ini dalam kondisi hamil kemudian mengizinkan nanti bayinya untuk diadopsikan, ya kami izinkan, kami keluarkan, kami hubungi mereka-mereka yang dulu pernah pesan bayi kepada kami. Dan alhamdulillah sudah ada 1 kemarin. Sudah ada 1 perempuan yang hamil 7 bulan, kemudian saya tanya, ini nanti bayinya boleh diadopsi tidak? Ibunya bilang boleh, kemudian kita ketemukan, kita hubungkan dengan orang-orang yang butuh bayi. Alhamdulillah mungkin sekarang sudah lahir, Mas, tapi sampai hari ini yang ibu adopternya yang mengadopsi juga tidak pernah menghubungi kami sudah. Iya.
Mungkin sudah berhasil mungkin, tapi terima kasih Mas. Yang sudah pesan akan datang ke panti kami ini yang belum lahir itu masih 10 orang dari seluruh wilayah di negeri ini. Ada yang hamil 3 masih, ada yang hamil 6, ada yang hamil 7, ada yang hamil 8. Biasanya yang hamil 8 itu tidak lama segera datang ke sini sambil menunggu kelahirannya. Dan kami membantu semuanya Mas, dari keyakinan apapun. Jadi enggak, kami asalkan mereka anak negeri, orang Indonesia yang butuh ditolong dari manapun asalnya, kemudian keyakinannya apapun, kita coba menolong sebisanya. Ya, kita punya langganan Mas, bidan. Kita biasanya ke bidan, nanti kalau bidan sudah tidak sanggup, kemudian kita dirujuk ke rumah sakit, biasanya seperti itu. Biasanya tidak mesti Mas, kan yang datang ke sini juga ibu-ibu yang masih pelajar, masih mahasiswi, kemudian ibu-ibu yang bekerja merantau, kadang-kadang juga janda tanpa suami. Biasanya begitu setelah kita tolong proses kelahirannya, kita bantu biayanya, kemudian ada yang 1 hari langsung pamit. Ya, langsung pamit. Kemudian ada yang seminggu pamit, yang paling banyak seminggu sampai 10 hari. Ada yang sampai sebulan, ada yang sampai 2 bulan ditunggu di sini. Kita bebas Mas, jadi maunya seperti apa. Kalau yang dituntut mereka harus masuk kembali kerja, ya biasanya 2 hari 3 hari sudah pamit pergi. Alhamdulillah sampai hari ini tidak kembali lagi. Ada yang 7 tahun tidak kembali, tidak menghubungi. Ada yang 5 tahun tidak pernah menghubungi sama sekali. Ada yang 6 tahun tidak pernah menghubungi. Ada yang masih baru umur 4 bulan ya dijenguk. Ada yang 2 tahun tidak dijenguk sama sekali. Karena kami masih 10 tahun Mas, jadi bayi yang kita lahirkan paling besar itu baru 7 tahun Mas. Baru 7 tahun, 7 tahun setengah. Tapi kalau yang sudah datang ke sini usia SD itu sudah tahu keluarganya. Jadi begitu yang lulus sarjana kemarin, ya ada yang pulang ke kampungnya karena di kampungnya masih ada familinya, nggih. Ada yang family juga. Belum Mas, belum. Nanti jika memang mereka sampai dewasa belum diambil, ya identitas sesungguhnya pasti kita ceritakan. Sesungguhnya bapak ini hanya menolong dan kamu punya seorang ibu. Kami kan selalu minta identitas Mas, KTP biasanya. Alhamdulillah tahu mereka karena mulai sejak kecil seperti ini Mas, mereka hidup bersama kami, taunya ya saya Pak, orang tuanya. Kami adalah bapaknya, kemudian istri itu adalah ibunya. Dan yang kami tanamkan betul-betul di sini adalah rasa kekeluargaannya. Setiap ada adik yang baru lahir, sudah saya kabari ini. Si kecil-kecil ini sudah kakak-kakak sudah saya kabari bahwa nanti sore akan ada adik baru cowok gitu. Nanti kita kasih nama siapa gitu. Kita tanamkan kekeluargaannya Mas, persaudaraannya, karena mereka lahir dari rahim yang berbeda tetapi mempunyai nasib dan kondisi yang sama. Mereka harus diberi kesempatan yang sama untuk bahagia seperti anak-anak yang di luar sana. Maka kami sangat sayang kepada mereka. Mereka adalah keluarga kami, bukan anak asuh kami. Alhamdulillah saya punya anak 3, cucu 2. 2 tahun yang lalu cucu saya ajak untuk sekolah di sini dan beserta ayah ibunya. Dan semuanya sudah berkumpul di sini membantu kami untuk merawat anak-anak ini. Manusiawi Mas, capek pasti, tetapi dasarnya cuma satu Mas. Kenapa kami masih bertahan? Kami itu sangat mencintai negeri ini dan sangat mencintai semua orang yang ada di dalamnya.
Maka kami tidak tega saudara-saudara kami menangis karena sebuah masalah. Jadi dasarnya cinta, capek itu ternyata kalah Mas dengan cinta itu. Ya hanya cinta saja. Seberat apapun kalau itu dilakukan dengan rasa cinta, insya Allah akan jadi ringan. Hanya cinta saja Mas. Yang paling kami susah hari ini adalah membangun karakternya. Karena sejak awal kami ingin membangkitkan kembali karakter Nusantara. Saya pernah diceritani waktu saya masih SD dulu oleh guru sekolah saya, bahwa Indonesia ini terkenal di seluruh dunia karena kebaikannya. Orang Indonesia itu terkenal karena baiknya sekali, kemudian sangat toleran, kemudian gotong royong, kepeduliannya sangat tinggi. Tetapi setelah kami saksikan fakta di kehidupan ini mulai luntur karakter-karakter itu, dan itu kewajiban kita yang harus membangkitkan kembali, mewariskan karakter Indonesia, karakter Nusantara ini kepada generasi, sehingga nanti Indonesia, anak-anak negeri ini benar-benar menjadi orang Indonesia. Kami terbuka 24 jam, kalau mau hadir terbuka 24 jam. Kami temui dan tidak pernah libur kita itu, karena ini adalah rumahnya orang banyak, dan ini adalah anak negeri, anaknya semua orang yang ada di negeri ini. Jika ingin menghubungi kami ada kontak 082 134 712 777. Itu hanya kontak kami Mas. Saya sebenarnya pendidikan terakhir itu tarbiyah Mas, tetapi DO karena biayanya tidak ada, karena kami dari keluarga yang sangat miskin di kampung itu. Kemudian saya belajar Tibun Nabawi. Saya senang kalau bisa membantu orang yang sakit menjadi sehat. Pokoknya kami berusaha membahagiakan siapa saja yang kita temui. Nah, kemudian kami merantau di Semarang tahun 90, kemudian kami aktif di kegiatan-kegiatan sosial keagamaan, kemudian kami coba berbuat yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Kemudian kami sama teman-teman kemudian mendirikan yayasan sosial ini. Di negeri ini, di dunia ini sudah terlalu banyak orang yang buruk, sudah terlalu banyak orang yang jahat. Coba belajar jangan menambah orang buruk satu saja. Kita coba belajar untuk menjadi lebih baik sebisanya. Jadi tidak usah mengurangi orang lain untuk menjadi baik, tapi coba diri kita saja, tidak menambah keburukan di negeri ini. Yang sudah berlalu biarlah berlalu sebagai sebuah pengalaman, tapi kedepannya bagaimana kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Memang zamannya sudah seperti ini, tetapi hukum agama itu pasti melarang. Agama apapun, sebisanya ya ditahanlah Mas sampai menikah, sebisanya. Karena jangan sampai apa yang kesalahan yang kita lakukan kemudian menjadi beban orang lain, ya. Menjadi beban orang lain. Sampai hari ini saya rasa sangat sulit untuk menerima masalahnya orang Mas. Tidak semua orang mau menerima kesusahan orang lain. Kita coba mengawali seberat apapun, belajar agama yang diyakini, belajar agama, kemudian belajar melaksanakan agamanya dari yang paling bisa. Coba diawali dari pengalaman ini untuk menjadi lebih baik. Selalu seperti itu Mas. Ini sudah ada masjid, silakan kalau yang muslim ya belajar sholat kalau belum sholat. Kalau yang sudah sholat ya ditekuni, kemudian dipelajari, cari guru lah. Ya ada kebanyakan mereka dihianati kebanyakan. Kemudian ada yang sebenarnya tanggung jawab sudah tanggung jawab tetapi belum waktunya. Biasanya mereka masih status pelajar. Masing-masing sama-sama pelajar, kemudian hamil duluan, ingin menyembunyikan aibnya dari keluarganya atau dari masyarakat, kemudian ketemu dengan kami. Kemudian disembunyikan di sini, ditaruh di sini. Ya, kita coba jadi solusi saja apa yang kita bisa.